Hello and what's up guys. Sekarang kita bersama dengan Suzuki XL7 facelift hybrid tahun 2023. Iya, akhirnya kakak dari R3 ini kedapatan varian hybrid juga. Iya, yang buatnya sebenarnya jadi lumayan canggih karena di kelas LSUV belum ada kan yang pakai sistem penggerak hybrid walaupun dia mild gitu kan. Sekaligus selain mendapat penggerak baru, mobil ini pun sekarang mengalami facelift dengan beberapa ubahan manis yang pastinya kita akan bedah bersama-sama. Penasaran? Yes, akhirnya tiba juga ya. Mobil ini lumayan ditunggu lama karena di India sendiri sudah keluar lumayan lama gitu ya. Akhirnya sekarang sampai ke Indonesia. Dan ubahannya gak hanya sekedar powertrain juga, tapi juga ada beberapa tambahan fitur dan juga perubahan secara kosmetik. Apa aja? Kalau gitu kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksteriornya mendapatkan update minimalis di bagian grill, velg, garnish belakang, emblem, serta pilihan warna baru seperti di thumbnail yaitu Savannah Ivory. Nah guys, Suzuki XL7 facelift hybrid tahun 2023. Iya, memang kalau kalian cek secara keseluruhan, ubahan dari mobil ini tuh nggak yang terlalu signifikan banget gitu, tapi at least ada beberapa ubahannya. Nah sekarang kita akan bahas apa aja sih yang beda di Suzuki XL7 facelift hybrid ini. Tapi kita ingetin dulu, kalau kalian belum nonton review Suzuki XL7 kita yang free facelift yang di sini nih, karena kita udah banyak banget kan bikin videonya gitu ya, kalian tonton yang itu dulu karena di sini kita akan hanya bahas bedanya apa aja. Oke, dan tentunya kita juga pakai spesial kita catat ke Mas Wisnu dan Mas Dimas dari Suzuki SBT MT Haryono yang udah minjemin kita Suzuki XL7 facelift hybrid ini untuk kita ulas belakang soto jangki. Kalau kalian misalnya pengen tanya-tanya review diskon gitu ya, atau kalian pengen test drive, kalian pengen lihat langsung unitnya, kalian bisa tanya ke teman-teman kita dari Suzuki SBTMT di Instagram sebelah sini, atau kontak mereka langsung di bagian bawah sini, atau cek kolom deskripsi di bawah, kita pun udah cantumin semua nomor kontak mereka di sana. Diskonnya seperti biasa Suzuki selalu ajib-ajib banget. Nah kita bahas bedanya dari eksteriornya, dari belakang dulu seperti biasa. Ya seperti yang gue bilang, ini perbedaannya cukup mild ya. Jadi nggak hanya hybridnya aja yang mild, facelift pun cukup mild. Tapi karena ini kita review varian yang tertinggi, yang XL7 Alpha, pastinya ubahannya paling banyak dibandingkan tipe-tipe yang bawahnya. Nah, kita ubah dari atas. Dia udah dapat integrated roof spoiler arah Suzuki Sport kayak gini. Yang ini sebenarnya serupa dengan R3, tapi untuk XL7 kan sejak dulu dia warna hitam dengan aksen silver di bagian tepian luar seperti ini. Dan di bagian sini udah ada third brake LED stop lamp, kaca pun udah dari fogger dengan wipers sudah rapi. Ubahan pertama di bagian belakang ada di bagian panel besar di bagian sininya, karena sekarang dia jadi sama seperti R3 facelift ya. Karena kan R3 facelift juga dia ubahan di belakangnya ya yang di sini doang gitu. Jadi sekarang dia hilang aksen chrome di atas plat nomor, berganti aksen chrome-nya menjadi aksen seperti ducktail gini ya, karena dia di bagian atas ini lebih simple dan lebih classy. Dan ini memang kita review tuh warna hitam, jadi nggak kelihatan. Padahal kalau kalian pilih warna lain, itu dia ininya tuh hitam. Jadi dia memang agak belang di bagian sininya. Termasuk kalau kita bicara soal warna, XL7 facelift hybrid ini pun punya hero color baru atau warna baru, yaitu Savannah Ivory. Iya, yang kayak gini nih warnanya. Dan kita nggak mau nyombong, tapi itu seolah terinspirasi dari Suzuki XL7 Beige Avulgente yang pernah kita review waktu itu. Dan itu videonya sempat di take down juga karena ada perintah take down dari pusat. Tapi warnanya akhirnya jadi hero color yang baru. Terima kasih Suzuki. Kita anggap
kami menginspirasi untuk warna baru gitu ya. Dan warna itu cukup keren. Tapi untuk warna hitam kayak gini, kita bisa bilang ini justru mirip seperti Black Edition karena dia aksen-aksen untuk tipe Alpha justru serba beberapa hitam-hitam gitu. Nah, ke bawah, ke bagian emblem ini juga baru. Karena kalau yang lama, emblem XL7-nya itu ada di bagian sebelah kanan. XL7 di sebelah kanan, sebelah kiri tipenya Alpha. Tapi sekarang karena dia ketambahan emblem hybrid, XL7-nya dipindah ke sebelah kiri. Jadi XL7 Alpha-nya itu satu sisi di kiri, emblem hybrid di sebelah kanan. Seperti itu. Ke bawah, desain bumpernya masih serupa dengan mata kucing yang modelnya vertikal kayak gini. Di bawah pun masih ada aksen cladding-cladding hitam lengkap dengan silver scuff plate yang khas banget dengan crossover. Safety, udah ada 2 titik parking sensor warna bodi di bagian sini. Dan juga ada kamera di bagian sininya. Dan kameranya itu ada 2. Karena kan gimmick paling canggih dari XL7 yang teman-temannya nggak punya. Dia kan punya kamera digital rear view mirror. Jadi satu kamera untuk ke head unit buat reverse kamera, satu kamera untuk ke bagian kaca tengahnya ya. Dan itu pun baru. Ntar kita jelasin pasti dalamnya karena kaca tengahnya beda sama yang lama. Namun yang tidak baru adalah stop lampnya. Iya. Dan ini ada hal annoyingnya. Ntar gue jelasin kenapanya. Tapi ini sama seperti yang lama, LED bar tepian luar seperti ini. Untuk lampu rem LED dots di bagian sini. Untuk lampu sen, lampu mundur dia masih bohlam biasa aja. Kalau kalian berpikir ubahan di bagian pantat belakangnya itu cukup minor, ubahan di bagian side profile-nya tidak ada. Jadi dia masih benar-benar plek-ketiplek persis sama dengan Suzuki XL7 yang pre-facelift. Di atas dia masih dapat roof rail warna silver yang beneran besi, bisa kalian pakai buat ngangkut barang. Dan di bagian sini pun dia udah dapat talang air Suzuki Sport yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Dan lagi-lagi karena kita yang review ini unitnya warna hitam, kalian mungkin nggak kelihatan kalau mobil ini sebenarnya tuh two-tone. Iya, kalau kalian pilih warna yang lain seperti hero colornya yang Savana Ivory itu bisa ada opsi two-tone, jadi atasnya warna hitam gitu ya, atau warna putih sekarang juga baru. Kadang sebelumnya warna putih itu nggak ada yang two-tone. Iya, warna putih two-tone itu cuma ada di Suzuki XL7 FF yang waktu itu pernah kita review juga special edition sebelah sini nih. Nah sekarang XL7 yang biasa pun yang Alpha seperti ini udah ada opsi warna putih dengan black top, jadi lebih banyak lagi opsinya. Yang bikin keren karena dia two-tone, tentunya ini pun dia jadi black glossy seperti ini. Door handle model grip type warna chrome, udah ada akses keyless entry juga, jadi udah lumayan. Oke, over fender tebel sampai ke bagian samping sini, sampai ke bagian bawah sini ada aksen rocker panel yang warna silver juga masih sama seperti yang sebelumnya. Spion dia lagi-lagi nggak kelihatan gitu ya, padahal kalau yang di warna yang terang mungkin kelihatan kalau ini warna hitam, tapi di sini udah ada lampu LED-nya, termasuk spionnya pun udah electric adjustment dan electric retract pula. Ada logo VVT di bagian sebelah sini, dan untuk bagian homage ke XL7 yang dulu-dulu, dia ada aksen fender fan yang ada di bagian sebelah sininya. Tapi untungnya, peleknya sekarang berubah, at least warnanya doang. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Suzuki XL7 Facelift Hybrid. Nah, pertama-tama, kalau kalian teliti gitu ya, peleknya ini walaupun dia berubah secara finishing, sebenarnya secara bentuk dia sama aja kayak yang lama gitu kan. Cuman yang lama dia dual tone finish, dan sekarang pun memang kalau kalian beli yang tipe paling bawah kayak contohnya tipe Zeta gitu, dia juga masih mempertahankan pelek dual tone kayak yang lama. Tapi ntar Zeta kita review terpisah, kalian stay tune aja. Nah, untuk tipe yang Beta dan Alpha, dia sekarang warnanya glossy single tone kayak gini, dan ini warnanya sebenarnya bukan hitam banget ya, kayak dark gunmetal gitu karena dia agak sedikit ngabu walaupun cuma dikit. Nah, untuk sistem bannya sendiri, dia pakai Dunlop NA-Safe dengan ukuran 195/60R16. Dan ngomongin soal Dunlop, gak cuman XL7 ini yang pakai ban Dunlop, Alex pun kemarin baru ganti bannya pakai Dunlop Daireza. Dunlop Daireza DZ102 yang merupakan sport tire with comfort performance. Ban DZ102 merupakan generasi terbaru ban tipe sport yang mempunyai pelot lapak baru dengan distribusi kekakuan yang dioptimalkan sehingga meningkatkan ketahanan kehausan sampai 30% dibandingkan generasi sebelumnya DZ101. Hasilnya seperti ini. Ini ngotaknya dapet, mitinya dapet, dan karena dia tapaknya ini directional, racing banget auranya. Sekarang mendingan kita langsung tes aja handlingnya sendiri. Itu terasa sharp, iya. Jadi enak, fun to drive. Kalau kita belokin misalnya kayak gini, wih, terasa direct, tajam, dan sangat-sangat enak banget. Dia juga memiliki tingkat kenyamanan yang oke banget. Gak heran juga Dunlop menjadi standar OEM dari banyak merek di Indonesia ya, karena memang ban-bannya luar biasa. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa check out Instagramnya @DunlopTiresID. Oke, sekarang lanjut balik ke review mobil yang tadi kita
kita lagi review. Pengereman, depan cakram, belakang tromol ya di kelas ini masih oke lah ya. Walaupun secara safety memang XL7 ini lumayan basic, jadi dia nggak ada kayak adas-adasan gitu. Tapi untuk urusan kayak ABS, EBD, BA, traction control, VSC gitu dia udah ada. Dan bahkan karena sekarang kan dia pakai teknologi mild hybrid, dia udah ada contohnya seperti idling stop atau auto start stop gitu ya, bikin pas kalian lagi macet mobilnya jadi bisa matiin mesin dan bikin bahan bakarnya lebih efisien lagi. Dan akhirnya sampailah kita ke bagian fascia depan dari si Suzuki XL7 Facelift Hybrid. Iya, nah di depan sini untungnya nggak kayak di samping, ada perbedaannya. Iya, jadi pertama-tama di bagian grill ini dia sekarang grillnya sudah baru. Iya, mengikuti grill facelift yang ada di India. Tapi beda tipe, beda finishing. Karena kalau kalian contohnya beli yang tipe bawah, ininya chrome sebenarnya. Tapi kalau kalian ambil tipe yang Alpha seperti ini, dia full piano black seperti ini. Makanya kalau kalian ambil yang tipe Alpha dan ambil yang warna hitam, ini mirip kayak Black Edition. Karena ini semuanya hitam semua seperti ini gitu ya. Tapi at least finishingnya cukup bagus lah. Grillnya masih ada aksen yang kayak seolah masuk ke bagian headlampnya sini. Walaupun di sini tiba-tiba jadi chrome sih. Nah, bumper bawahnya ini juga masih serupa, sama seperti yang lama. Ada aksen cladding-cladding yang nyambung ke bagian fog lamp housing sini dengan aksen silver scuff plate di bagian tengahnya yang menegaskan kesan crossover lagi. Kemudian soal perlampuan, dia juga sayangnya tidak ada perubahan. Di bagian bawah di sini masih bohlam fog lamp untuk halogen seperti ini gitu ya. Dan di bagian atas lampunya sendiri juga memang sebenarnya udah lumayan oke. Kenapa? Karena dibanding beberapa rivalnya, sebut saja contohnya Mitsubishi Xpander Cross gitu ya yang belum punya DRL, si XL7 ini semenjak awal dia keluar dia udah punya daytime running light di bagian sebelah sini, LED yang seperti pedang ini ya. Jadi udah cukup cantik lah pas siang. Tapi kalau kalian nyalain lampu senja, DRL ini mati proper dan berganti lampu senjanya di dalam reflektor sini. Tetap LED juga. Untuk low beam, high beam, multi reflektor LED di bagian sini, termasuk untuk lampu seinnya dia masih bohlam juga di bagian samping sebelah sininya. Dan bicara soal antena, dia pun masih di mount di tengah, iya di atas itu. Jadi dia bukan model shark fin gitu ya. Dia modelnya masih short pole, tapi at least udah short pole. Iya, jadi kayak R3 dia berubah jadi short pole. Tapi ya udahlah, nggak masalah gitu ya. Dan tentunya kalau bicara soal XL7 ini dan bicara soal Suzuki, pastinya kalian udah tahu dong. Diskonnya itu, walaupun baru launching, diskonnya udah ada. Dan udah ada promo yang sangat menarik banget. Pastinya promonya bikin kita semua penasaran banget gitu kan. Karena kan mobil ini juga baru aja launching. Tapi promonya kayak apa, diskonnya berapa, dan gimana detailnya. Nah makanya sekarang kita sudah bersama dengan Mas Dimas dari Suzuki SBTM Daryono. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nih. Iya, benar. Sebelumnya kita udah pernah ngebahas espresso ya Mas ya? Benar. Improvement waktu itu. Itu tetap laris sih Mas mobilnya Mas? Oh, masih banyak peminatnya. Masih banyak peminatnya. Kalau kalian nonton, silahkan tonton video di bawah sini juga nih. Nah sekarang kita udah ada produk terbarunya Suzuki nih Mas ya? Benar. XL7 Facelift Hybrid. Hybrid. Nah akhirnya dia juga dapat hybrid sama seperti R3 Hybrid. Nah tapi pastinya mobil baru, harganya juga baru dong Mas? Harganya juga beda. Nah, mungkin Auto Junkies penasaran nih. Jadi price list XL7 terbaru ini tuh tipenya ada apa aja dan harganya berapa aja sih Mas? Nah untuk XL7 ini dia ada 3 tipe. Tipe Zeta, Beta, dan tipe Alpha-nya ini. Oh yang paling atas nih ya? Benar. Oke. Dan untuk yang Zeta-nya dia belum smart hybrid. Oh oke. Jadi kalau misalnya pengen beli yang non hybrid bisa ambil tipe Zeta. Tipe, ya benar, tipe Zeta. Berarti untuk Beta dan Alpha udah hybrid ya? Udah hybrid semua. Nah oke. Soal harganya gimana Mas dari Zeta dulu? Untuk XL7 Zeta manual itu OTR-nya di 256.100. Oke, 2,5 dan ya? untuk yang Zeta Matic-nya di 267.100. Oke. Untuk di Beta manualnya di 283.900 dan Beta Matic-nya 294.900. Oke, untuk ini yang Alpha? Yang Alpha-nya sendiri untuk yang manual 293.900 dan Alpha Matic-nya di 304.900. Oh, 304.900. Berarti akhirnya harga dari XL7 tembus 300 juta nih Mas ya? 300 juta. Tapi itu belum diskon dong? Belum diskon. Nah, dan seperti biasa Suzuki kan kalau diskon tuh mobil baru launching aja diskonnya udah lumayan gitu. Dan konon diskonnya tuh bisa bikin dia tetap di bawah 300 juta ya Mas? Bener. Nah, diskonnya berapa tuh Mas? Boleh di-sharing atau gimana? Kalau untuk diskonnya nanti bisa langsung di Japri aja. Oke, ke nomor Mas berarti ya? Ya, ke nomor Nah, saya. untuk kalau pengen kontak Mas Dimas kemana tuh nomornya? Untuk kontak saya sendiri di 0812 13 02 9893. Dan untuk teman-teman mau update promonya lagi bisa follow Instagram saya di suzuki mtharyono.jkt
atau di websitenya di www.suzukiexl7hybrid.com. Wih, websitenya khusus ini nih. Iya benar. Wih, keren ya. Jadi kalau kalian bisa mencari info bisa langsung check out website itu. Excel7hybrid.com. Wow, keren juga. Nah, kontak di sini pun udah ada untuk teman-teman dari SBTMT juga, atau cek description box di bawah, semuanya udah kita cantumin. Tinggal kalian klik bisa langsung terhubung ke WhatsApp-nya Mas Dimas dan teman-teman dari Suzuki SBTMT. Nah, oke Mas. Berarti diskon bisa langsung nego dan lain-lain ke Mas ya? Ya, siap. Ada bisikan nggak diskonnya gimana? Diskonnya kalau untuk yang apa masih di bawah 300 lah setelah potong diskon. Oh, masih di bawah 300 ya? Iya, benar. Nah, berarti benar tuh. Jadi kalau yang bilang harganya udah tembus 300, berarti nggak nonton, nggak tahu diskonnya, Iya, gitu kan? benar. Diskonnya tetap bikinnya di bawah 300. Oke, promo lainnya gimana Mas? Mungkin misalnya kalau misalnya cicilan atau gimana gitu? Nah, untuk XL7 sendiri kita ada promo khusus. Oke. Itu bunga 2% per tahunnya. Hah? Itu untuk di Zeta manual DP-nya di 26.800, angsurannya di 4,324.000 selama 5 tahun. Oke banget ya. Oke, banget. itu untuk varian Zeta. Zeta. Oke, hah? Dan untuk yang betanya di manualnya itu di DP-nya itu di angka 33 juta, angsurannya kena di 4794, itu selama 5 tahun. Masih di bawah 5 juta ya berarti ya? Masih di bawah 5 juta. Nah, masih oke banget. Nah, untuk Alfa? Untuk Alfanya ini DP-nya itu bisa di angka 35 juta, angsurannya kena di 4958, Wih, tetap di bawah 5 juta? tetap di bawah 5 juta. Wih, oke banget. Luar biasa. Untuk garansi gimana Mas? Garansinya kita garansi waranti ada, Hmm? garansi jasa servis dan oli juga kita include juga. Berapa lama tuh? 3 tahun atau dari 1000, 10 sampai dengan 50.000 kilometer. Oh, mana yang tercapai lebih dahulu? Benar. Oke, berarti anaknya tinggal isi bensin aja lah ya gitu ya, tinggal pakai ya. Tinggal pakai aja. Nah, kalau misalnya soal angsuran sendiri, misalnya pengen tenor panjang, maksimal berapa lama Mas? Untuk tenor panjang bisa di angka 8 tahun. Oh, bisa 8 tahun. Ya, 7, 8 kita ada. Hmm? Itu angsurannya juga termasuk murah juga, karena di angka 3,5 untuk yang tipe Zeta-nya. Wih, 3 jutaan ya. 3 jutaan. Wih, jadi makin ringan. Nah, oke. Untuk XL7 ini ada promo lagi yang lain? Promonya itu dia bonusnya kita dapat titol 500.000. Oke. Voucher belanja juga kita dapat juga 500.000. Jadi teman-teman tinggal tunjukin dari video ini itu dapat tambahan voucher. Bonus bisa nego. Bonus bisa nego. Nah, kalau misalnya kalian mau nego bonus, nego diskon dan lain-lain, langsung aja kontak Mas Dimas untuk nego secara langsung. Iya. Kalian pengennya apa, bisa diatur lah ya gitu. Nah, oke. Nah, XL7 udah cukup jelas ya Mas ya? Kita juga Ada ada lagi? DP minimnya juga kita ada. Oh, DP minim berapa tuh Mas? DP minimnya di angka 10 jutaan. 10 jutaan? 10 jutaan. Untuk semua tipe? Beda tipe. Oh, beda tipe, beda itu, promo. Oke. Promo. Nah, 10 jutaan itu yang tipe apa Mas? Yang tipe Zeta. Zeta. Jadi memang tipe yang Zeta itu dia juga dapat improvement ya. Jadi walaupun memang mesinnya dia nggak hybrid, tapi secara kosmetik juga dapat perubahan juga kan ya Mas, Benar. berapa ya. Jadi tetap dapat faceliftnya juga. Oke. Nah, oke. XL7 udah cukup jelas. Cukup. Mungkin yang lain ada R3 hybrid R3 gimana? hybrid kita promonya juga sama. Itu bunga DP 20% sampai dengan 30%. Itu bunganya 2% per tahun. Terus juga ada DP minimnya di angka 5 juta untuk Oke. R3-nya. Terus untuk espresso kita juga ada untuk promo DP bunga rendahnya. Itu DP di angka 25 juta, angsuran di 2,7-an. Oke, siap. Nah, tadi kan kalau XL7 diskon bisa nego langsung. Kalau yang tipe lain misalnya R3, Espresso itu ada diskon juga Mas? Ada juga. Berapa tuh diskonnya? Diskonnya di angka 32 juta. Untuk apa? R3. R3 32 juta. 32 juta. Oh, sesuai namanya ya, R3 32 juta. Itu NIK 2023. NIK 2023. Oh, oke banget. Harganya jadi makin setara LCGC. Padahal dapetnya LPV hybrid lagi. Luar biasa ya. Oke. Kalau kalian pengen misalnya kontak, tanya-tanya langsung, mau test drive, home test drive juga bisa ya Mas ya? Bisa, benar. Nah, kalau misalnya pengen home test drive, jangkauannya kemana aja Mas? Di wilayah Jabodetabek. Jabodetabek. Benar. Atau misalnya pengen langsung datang ke showroom, Bisa. itu alamatnya di mana? Alamatnya di Wisma Indomobil Jakarta Timur. Letaknya kita di lantai dasar. Pokoknya tinggal search di Google aja Wisma Indomobil, itu langsung sudah ada. Oke, jadi langsung googling aja Wisma Indomobil, nanti dia paling bawah, paling depan dekat lobby lah ya Benar. pokoknya. Nah, Iya. masuk di situ. Atau kalian pengen test drive di kantor gitu-gitu juga bisa ya Mas, tinggal kontak aja langsung ke Mas Dimas dan teman-teman dari Suzuki SBT MT. So, thank you banget Mas Dimas.
atas promonya nih. Yap. Dan informasinya, mobilnya masih value for money juga di kelasnya. Tetap paling value for money. Kalau kalian pengen cari paling value for money, Suzuki memang dari dulu sampai sekarang nggak ada matinya, luar biasa. Sekarang kita bahas detail di interiornya. Kasih mas. Interiornya juga mendapat update minor mulai dari aksen Blackwood, cruise control, speedometer dengan hybrid display, serta digital rearview mirror yang sekarang jauh lebih OEM. Oke, lanjut bahas interior dari si Suzuki XL7 facelift hybrid. Mulai dari pintunya, ya soal beratnya gitu masih sama aja kayak yang sebelumnya gitu ya. Dan termasuk di bawah sini pun udah dapat seal plate yang ada emboss Suzuki Sportnya, sama juga seperti yang sebelumnya. Minim ya ubahnya. So, begitu aja guys, interior baris pertama dari si Suzuki XL7 facelift hybrid gitu ya. So, pertama-tama sebelum kita bahas detail dan apa aja yang berubah sih di mobil ini, kita pengen remind lagi kalau kalian belum nonton video XL7 kita yang pre-facelift udah di sini gitu ya. Itu yang versi lengkapnya, karena kan di sini kita akan hanya bahas bedanya apa aja gitu kan. Nah, dan tentunya kalau misalnya kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Klik tombol di bawah dan klik tombol merah racing untuk subscribe ke channel Laknat Auto Junkie. Jangan lupa nyalakan notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video dari kami, dan juga main ke Instagram kami di Laknat_J untuk info otomotif yang pasti menghibur kalian semua. Oke, kita kenal dulu dengan kuncinya. Yang untuk seperti ini, iya, jadi kuncinya sama aja, tapi karena dia hybrid sama seperti R3 hybrid, dia ada aksen biru-birunya di bagian sebelah sininya. Sisanya di baliknya ya tombol lock dan unlock, sesimpel itu aja. Nah, di sini tentunya udah engine start stop button. Untuk mesinnya, iya, sekarang kan dia jadi mild hybrid seperti R3 hybrid juga gitu ya. So, for the brake, suara kayak apa? Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal perpacu mesin dari si Suzuki XL7 Hybrid ini serupa dengan R3 Hybrid. Jadi dia pakai K15B 1500cc inline 4 DOHC dengan VVT seperti yang lama. Tenaganya 103 HP dengan torsi 138 Nm. Yang di-mate ke transmisi 4-speed automatic berpenggerak roda depan. Yang bikin dia spesial adalah sistem smart hybridnya. Ini bukan parallel hybrid atau full hybrid kayak Toyota Prius gitu ya, tapi lebih ke arah mild hybrid. Jadi sistem motor listrik yang mereka sebut ISG atau Integrated Starter Generator itu nggak memberikan putaran ke roda, hanya memprovide support ke mesinnya sehingga bisa lebih irit dan efisien. Ditenagai oleh dua baterai, pertama aki di bagian depan yang cukup gede untuk ukuran aki yaitu 42 Ah, dan ada baterai juga lithium ion di kolong jok yang kapasitasnya lumayan imut yaitu 6 Ah 12 volt. Berkat ini, dia bisa mencapai keiritan hingga 1:18. 0-100 bisa dicapai dalam waktu 11,7 detik. Jadi walaupun mild hybrid, terbukti membantu akselerasi serta membantu keiritan juga. Really nice. Ya memang secara spesifikasi sama aja seperti Suzuki R3 yang hybrid gitu ya, karena kan basicnya sama gitu. Tapi interiornya tentunya ada perubahannya, karena kan ini juga varian facelift untuk XL7 gitu kan. Secara overall build quality material sama, jadi masih full hard plastik semua, dan bentuk dashboardnya yang nge-wave gini pun masih sama aja. Kombinasinya pun full black dengan aksen warna silver di bagian tengah sebelah sininya. Tapi pertama-tama ada ubahan di bagian aksen ini nih. Nah, kalau yang tadinya itu kan XL7 itu berbeda dengan R3 karena dia aksennya itu dia kayak carbon look gitu ya, kayak kotak-kotak gitu di bagian sininya. Nah, sekarang dia mainnya lebih ke arah elegan karena dia pakai aksen wood panel, lebih tepatnya black wood. Iya, dan ini pun memang black woodnya berbeda dengan R3 sih. Dia lebih kayak 3D look gitu. Ini pun sampai ke bagian door trim juga. Ada aksen silver yang nyambung ke dashboard dan juga ada aksen black wood. Black woodnya tuh mirip kayak forged carbon gitu ya kalau kalian lihat, karena dia lebih kayak beruas-ruas gitu. Sisanya masih sama, ada armrest empuk, fabric di bagian sana, door handle masih model chrome, ada power window juga, dan di bawah ada bottle holder serta ada door pocket di bagian belakangnya. Audio udah ada speaker di bawah dan juga ada speaker di bagian tweeter atasnya. Nah, di bagian tengah sini kayak contohnya glove box, belum soft opening gitu ya, sama aja. Dan masuk ke bagian head unit tengahnya. Head unitnya juga ini serupa dengan XL7 yang sebelumnya. Jadi dia sudah sekitar 6 atau 7 inci gitu, udah lumayan besar, dan dia sudah tidak model kayak TV tabung kayak yang awal-awal dulu R3 keluar gitu ya. Jadi udah flush dengan border yang warnanya piano black kayak gini.
Dan untuk urusan kayak pengaturan di sini gitu ya, fitur ya udah standar Suzuki banget dengan aksen warna biru-biru, udah bisa USB, iPod, udah bisa Bluetooth music juga. Jadi udah cukup oke lah buat sehari-hari kalian, nggak masalah. Nah, ke bawah AC ini juga sama, tapi menurut gue ini masih tetap menjadi salah satu yang paling komplit di kelasnya, karena dia selain fan speed, temperature-nya masih ada heaternya juga, dan mode arah semburnya juga lengkap. Ke kepala kaki aja, kaki dan front defogger juga masih ada, termasuk rear defogger pun juga ada. Jadi udah oke lah. Ke bawah lagi, open storage, ada input untuk USB, serta ada 12 volt socket di bagian sini yang tertutup dengan rapi. Dan di bagian tengah sini pun ada cup holder yang juga bisa dialirkan AC, jadi bisa dingin minuman kalian. Transmisi dia masih sama aja, dia model straight shifter kayak gini, leather wrap di bagian bawahnya. Parking brake masih mechanical juga di bagian sini, serta untuk jok dia juga kombinasi kayak yang sebelumnya. Jadi dia full black, tapi di bagian pinggiran luarnya sini tuh dia kayak kekulitan gitu, di tengahnya fabric dengan aksen hexagonal honeycomb gini yang masih sama. Pengaturannya juga masih serupa, dia masih full manual, dia bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster untuk pengemudi model pompa. Nah, masuk ke bagian setir. Di setirnya ini sebenarnya bentuknya juga serupa seperti yang sebelumnya, jadi dia full black leather wrap, enak banget dipegangnya, flat bottom design, dan aksen silver di bagian sininya. Klaksonnya seperti ini, masih harus kalian ganti. Tapi tombol-tombolnya kini menjadi lebih lengkap. Kalau yang sebelumnya dia cuma ada tombol audio steering switch dan Bluetooth teleponi di bagian ketek sini. Tapi kalau kita lihat ke bagian kanan, nah ini adalah perubahan yang sebelumnya tidak ada. Kenapa? Karena sekarang dia udah punya cruise control yang kalian bisa akses via jempol kanan kalian sebelah sini. Jadi udah oke lah ya, XL7 semenjak facelift dia udah ada cruise controlnya. Pengaturan setir dia cuma bisa tilt aja, nggak bisa teleskopik. Nah, tapi headlamp sudah auto, wiper belum. Dan perubahan berikutnya ada di bagian speedometernya. Speedometernya sekarang dia ada aksen biru-biru, lagi-lagi mirip seperti R3 Hybrid. Dan di bagian tengahnya ini ada display yang lebih lengkap. Ini pun displaynya juga MID-nya, dia full color dan dia aksennya biru-biru juga gitu ya. Nah, ini contohnya dari blank screen. Kita shuffle, di atas ini ada outside temperature, ada jam, di bawah ada odometer dan gear indicator. Dia ada average fuel economy, ada sisa range berapa, kemudian ada kayak kilometer per liter updated, ada kilometer per hour average driving time, kalau bisa ke bawah sini. Ada total idle stop time. Iya, kenapa? Karena ini sekarang mobil udah punya idling stop system sama seperti R3 Hybrid, dan kalian bisa lihat total penghematan bahan bakarnya berapa mililiter di bawahnya. Ada jam analog, biru-biru juga lagi-lagi. Ada G sensor yang sekarang juga biru-biru juga. Kemudian ada torque and power meter kalau kita gas. Kelihatannya agak gimmicky tapi ya lucu. Acceleration sama kita gas dan kita rem. Kelihatan inputnya di bagian sebelah sana. Kemudian ada, nah ini yang baru nih. Jadi sekarang semenjak dia menjadi hybrid, walaupun dia mild, tapi dia ada hybrid display di bagian sininya. Kalian bisa lihat mesin, electric motor, dan juga baterai. Ini lagi ngapain gitu ya. Contoh lagi jalan segala macam, ini bisa terpantau langsung di bagian sebelah sininya dan balik ke blank screen lagi. Oke, lanjut ke bagian sebelah kanan pengemudi. Di sini juga ada tombol-tombol tambahan nih. Tadi kan cuma ada headlamp leveling, VSC, dan juga parking sensor. Sekarang ada tombol idling. Iya, karena kan mobil ini sudah ada idling stop atau auto stop start gitu ya, yang bikin konsumsi BBM-nya jadi lebih irit lagi. Karena kan kalau kita pantau di R3 Hybrid, itu konsumsi BBM-nya juga cukup oke gitu ya, walaupun dia mild hybrid. Nah, ke atas ini juga baru nih. Jadi untuk si XL7 ini kan memang dari awal dia salah satu gimmick yang paling mewah di kelasnya adalah digital rear view mirror ini. Tapi kan kalau yang lama kan agak bulky, agak tebel gitu ya, kelihatan aftermarket banget. Nah, semenjak facelift ini kelihatan lebih OEM karena dia lebih tipis dan kelihatan lebih nyatu gitu ya. Dan ini pun gak hanya berfungsi sebagai pandangan kamera juga, tapi dia juga merekam, jadi berfungsi sebagai DVR alias dashcam juga. Dan ini pun kalian bisa sorot ke belakang kayak gini dan juga bisa disorot ke bagian depan. Tuh. Nah, seperti itu. Kalau kalian nggak suka, tinggal kalian matiin aja. Langsung jadi kaca biasa lagi. Overhead console ini masih ada lampu dan ada speaker untuk bagian Bluetooth telefoninya. Ada 2 buah sun visor, di mana sisi pengemudi dia masih polos, tapi sisi passenger dia udah ada kacanya. Yes, jadi perubahannya memang hanya terfokus di baris pertama ini aja ya. Kalau kita recap, perubahannya itu ada finishing wood panel ini yang sekarang berubah, kemudian di bagian
Steering switches sekarang dia udah ada steering switch control, kemudian di bagian speedometer dia udah ada hybrid display dengan MID full color yang serba biru-biru, dan juga ke tengah sini sekarang dia DVR jadi jauh lebih high tech. Yang tadi dipencet pakai tombol sekarang udah touch screen kayak gini. Jadi udah lebih gitu. Sisanya untuk baris kedua, baris ketiga dan bagasi itu plek-ketiplek sama aja, nggak ada ubahnya sama XL7 yang pre-facelift. Jadi kalau kalian pengen lihat lengkapnya sampai baris kedua, baris ketiga dan bagasi, silahkan kalian tonton review XL7 kita yang udah kita buat hampir semua tipe dulu, karena kita sering banget review Suzuki dan kalian juga suka gitu kan. Oke, mendingan sekarang lanjut aja ke hal annoying dan interesting dari si Suzuki XL7 facelift hybrid yang pasti kalian udah tunggu-tunggu. Let's go. Walaupun ya murah, canggih, dan efisien, namun karena update-nya terlalu sedikit pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di Suzuki XL7 Hybrid Facelift. Walaupun Suzuki XL7 facelift ini mendapat warna baru yang terinspirasi dari beige Avulgente yang waktu itu kita review, terima kasih Suzuki, tapi dia juga kehilangan satu warna. Iya, warna yang justru dulu awalnya tuh jadi sempet hero colornya XL7 gitu ya, yaitu Brave Khaki. Kita pun waktu pertama kali nge-review XL7 itu warnanya Brave Khaki, kayak gini nih. Dia tuh kayak coklat bronze gitu, dan dia tuh menurut kita cukup keren. Sekarang ada Savannah Ivory, tapi Brave Khaki-nya hilang. Di varian XL7 pre-facelift, dia kan aksen interiornya itu kayak ala kekarbonan gitu ya. Sekarang dia berubah menjadi wood panel. Walaupun wood panel ini berbeda dengan wood panel yang ada di R3, tapi dia sama-sama black wood panel, yang artinya ini jadi mirip sama R3 finishing ke dalamnya gitu kan. Karena kan R3 yang baru itu juga full black dengan black wood panel juga gitu. Jadi interior yang lama tuh terasa lebih distinct dengan R3. Yang baru ya lebih elegan tapi makin mirip sama R3. Dan hal paling annoying yang bikin kita paling geregetan sama si Suzuki XL7 facelift ini adalah stop lampnya alias taillights-nya. Iya, kenapa? Karena di India sana salah satu perubahan yang paling mencolok untuk XL6 facelift adalah taillights-nya sekarang dia jadi mikanya tuh clear dengan bagian dalam black housing. Itu benar-benar bikinnya terlihat berbeda dibanding yang lama dari bagian belakangnya. Tapi untuk Indonesia, entah kenapa stop lampnya masih pakai sama aja yang kayak lama. Artinya ini dengan stop lamp R3 jadi nggak ada bedanya. Why? Yang itu keren banget padahal. Namun tenang, sebagai LSUV paling irit di Indonesia pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Suzuki XL7 Hybrid Facelift. Digital rear view mirror ini selain sekarang dia menjadi lebih estetik dilihat, lebih OEM, lebih slim dan lebih canggih karena dia sekarang sudah touchscreen, nggak pakai tombol-tombol fisik lagi di bagian sini. Dia juga punya fitur split screen view. Iya, kalau yang lama kalian kan milih mau kamera belakang atau kamera depan gitu kan. Tapi sekarang kalian bisa pilih kamera belakang kayak gini, kamera depan seperti ini, atau split view. Iya, jadi langsung bisa ngelihat kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan kayak gini gitu ya. Jadi dia lebih lucu gitu kalau bisa lihat depan dan belakang secara bersamaan. Dan ini pun bisa merekam juga dan bisa foto-foto. Seperti yang gue bilang pas gue bahas eksterior, si Suzuki XL7 facelift ini kan punya ketambahan warna baru, yaitu Savannah Ivory yang kayak beige Avulgente waktu itu gitu ya. Dan penambahan warna itu juga mempengaruhi MID di bagian sini. Iya, kenapa? Karena kalau kita ke setting di sini, terus kita pilih di sini gitu ya, ada display item dan ada car color. Nah, car colornya ini juga sama. Jadi dia ada putih, ada beige Avulgente atau warna Savannah Ivory, ada orange, dan ada kayak kuning nih, nggak ngerti banget. Tapi dia ketambahan ini juga. Jadi kalau kalian pilih warna ini, di sini juga ngaruh. Ada warna Savannah Ivory. Jadi kalau kalian pakai warna baru, di sini juga bisa ngikutin. Kalau kalian perhatikan detail, pasti kalian akan nyadar kalau ada yang berubah dari emblem Alfa si XL7 facelift ini. Iya, karena kan emblem Alfa yang lama itu aksennya warna merah di huruf A-nya. Tapi karena yang facelift ini berteknologi hybrid kan serba biru, kayak logo hybrid yang di bagian sebelah sininya gitu kan. Sekarang logo Alfanya berubah jadi warna biru di bagian A depan sininya. Detail kecil tapi menurut kita jadi apik banget. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Suzuki XL7 facelift hybrid tahun 2023. Menurut kita, walaupun ubahannya tergolong lumayan minimalis gitu ya, tapi at least
memberikan sedikit nafas bagi XL7 untuk tetap bisa relevan di kelas LSUV yang sekarang semakin gemuk dan semakin rame aja. Dan kalau bicara soal penggerak, sebenarnya mobil ini tuh menjadi salah satu yang tercanggih di kelasnya. Iya, kenapa? Karena di kelas LSUV kan pemainnya sedikit. Dan yang hybrid, ya baru dia doang gitu. Karena kan yang lain ya geraknya konvensional ICE biasa aja. Dan walaupun mild hybrid, kita bisa pastikan ke kalian, ini tetap lebih irit dibandingkan ICE konvensional gitu. Jadi tetap aja memberikan sebuah efisiensi yang lebih baik dibandingkan mobil biasa yang tanpa sistem hybrid apa-apa gitu. Dan ubahan kosmetiknya membuat dia sedikit lebih kekinian lah gitu ya. Jadi ya masih tergolong sangat-sangat recommended. Apalagi kalau bicara soal harga, mobil ini tetap menjadi salah satu LSUV paling value for money. Karena tipe paling mahalnya aja, itu yang Alfa seperti ini, itu dijual dengan price list sekitar 304 juta on the road Jakarta. Dan itu pun belum diskon. Karena diskonnya Suzuki seperti yang kalian tahu, itu kan sering double digit. Jadi emang luar biasa banget. Ujung-ujungnya mobil ini kalau kalian beli tetap di bawah 300 juta. Yang artinya tetap sangat-sangat value for money sekali. Kalau kalian misalnya pengen tahu lebih lanjut mengenai diskon dan lain-lain, kita pengen kasih special thank you shout-out ke teman-teman kita dari Suzuki SBTMT, ke Mas Wisnu dan Mas Dimas. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, silahkan kalian kontak mereka di Instagram sebelah sini atau CP-nya di bagian sebelah sini. Atau cek di bagian kolom description di bawah, kita udah cantumin semua nomor kontaknya teman-teman kita dari Suzuki SBTMT untuk kalian request test drive, nego diskon, nego promo, dan lain-lain pun bisa banget. Mau test drive ke rumah juga bisa, mau datang ke showroom langsung ke Wisma Indomobil juga bisa banget. Seperti itu. So thank you banget Suzuki SBTMT, dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara subscribe ke YouTube channel kami Laklas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laklas Auto Gorgeous sebelah sini, supaya selalu up to date dengan review mobil yang terbaru dan update seperti ini juga. Oke, sekian dari Suzuki XL7 facelift hybrid yang menurut kita masih sangat relevan dan recommended ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.